Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Wahid Hasyim Semarang. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah Manajemen Resiko dengan dosen pengampu, yaitu Bapak Muhammad Uli Nuha, SE, MM. Kami dari kelompok 4 terdiri atas 4 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam mengerjakan atau menyelesaikan tugas ini. Oke, saya Wija Abdillah. Di sini saya akan memandu video presentasi pada kesempatan kali ini. Tapi sebelum membahas lebih lanjut, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri, Wija Abdillah, sebagai pemandu atau moderator video presentasi dengan NIM 181010111123. Selanjutnya ada Kamelia Sofiatillah dengan NIM 181010111107. Selanjutnya ada Brenda Auni Zulfa dengan NIM 1810111199. Dan yang terakhir ada Josefira Anissa Aldri dengan NIM 181010111141. Oke, kami dari kelompok 4 akan membahas tentang resiko pada bank. Berikut video pembahasannya. Cekidot. Resiko merupakan potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa atau event tertentu. Sedangkan manajemen resiko merupakan serangkaian metodologi atau prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasikan, mengukur, memantau, dan mengendalikan resiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank. Tahap pertama yang dilakukan dalam rangkaian pengelolaan resiko, apapun jenis resikonya, adalah identifikasi resiko. Bila mana bank salah dalam mengidentifikasikan resiko, maka bank akan keliru pula dalam melakukan pengukuran resiko yang teridentifikasi. Manajemen resiko tersebut diaplikasikan untuk menjaga agar aktivitas operasional bank tidak mengalami kerugian yang melebihi batas kemampuan bank untuk menyerap kerugian tersebut atau membahayakan kelangsungan kesehatan bank. Kebijakan pengendalian risiko bagi bank adalah salah satu cara untuk melakukan pembatasan atas pembagian risiko dari masing-masing kegiatan. Operasional perlu ditempatkan sebagai kata kunci karena mengandung pengertian bahwa risiko terkait dengan pola bisnis perusahaan, terkait pula dengan struktur organisasi, span of control, dan pembagian tugas serta kewajiban masing-masing operasional. Ada 8 jenis-jenis risiko pada bank. Yang pertama, risiko kredit, yang kedua risiko pasar, yang ketiga risiko likuiditas, yang keempat risiko operasional, yang kelima risiko kepatuhan, yang keenam risiko hukum, dan yang ketujuh reputasi, ke-8 risiko strategi. Risiko kredit. Risiko akibat kegagalan debitur atau pihak lain dalam memenuhi kewajibannya kepada bank atau mengacu pada kemungkinan kerugian karena kegagalan peminjam untuk melakukan pembayaran pada semua jenis utang. Menurut LS Nadi dan Ahmad tahun 2010, penurunan margin bunga bersih bisa mendorong bank untuk mengadopsi kebijakan berisiko. Ini berarti bahwa penurunan margin menyebabkan bank untuk mengubah kebijakan kredit mereka. Karena risiko kredit yang lebih tinggi akan menurunkan margin bunga, sedangkan pendapatan bunga bersih yang tinggi dapat meningkatkan margin yang berkontribusi dalam memperkuat basis modal bank dalam menyerap risiko kredit yang ada. Risiko kredit ada 3 jenis. Yang pertama, sovereign credit risk, kedua, corporate credit risk, kemudian yang ketiga, retail customer credit risk. Risiko pasar. Ini adalah risiko fluktuasi atau naik turunnya nilai aktiva bersih yang disebabkan oleh perubahan sentimen pasar keuangan seperti saham dan obligasi yang menjadi aset dalam pengelolaan portofolio reksadana. Risiko ini juga sering disebut dengan risiko sistematik, yang berarti risiko ini tidak bisa dihindari dan pasti akan selalu dialami oleh investor. Pada neraca non-balance sheet dan rekening administratif off balance sheet, termasuk transaksi derivatif akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga option.
Jenis-jenis risiko pasar yakni risiko suku bunga, risiko nilai tukar, risiko komoditas, kemudian risiko ekuitas. Selanjutnya, risiko likuiditas. Risiko likuiditas adalah suatu risiko yang mana pada suatu perusahaan atau individu sudah tidak mampu lagi memenuhi kewajiban keuangan dalam jangka waktu pendek. Memacu pada bagaimana ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajibannya, baik yang nyata maupun yang dipersepsikan, mengancam posisi keuangan atau keberadaannya. Yang keempat yaitu risiko operasional. Risiko operasional adalah risiko yang timbul karena tidak berfungsinya sistem internal yang berlaku, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan faktor eksternal seperti bencana alam, demonstrasi besar. Sumber terjadinya risiko operasional paling luas dibanding risiko lainnya, yakni selain bersumber dari aktivitas di atas, juga bersumber dari kegiatan operasional dan jasa. Akuntansi, sistem teknologi informasi, sistem informasi manajemen, atau sistem pengelolaan sumber daya manusia. Secara umum, risiko operasional terkait dengan sejumlah masalah yang berasal dari kegagalan suatu proses atau prosedur. Risiko ini yang mempengaruhi semua kegiatan usaha karena merupakan suatu hal yang intern dalam pelaksanaan suatu proses atau aktivitas operasional. Yang kelima yaitu risiko kepatuhan. Risiko kepatuhan adalah kegagalan memenuhi tuntutan regulasi dan peraturan perundangan yang wajib dipenuhi perusahaan. Sehingga risiko utama yang dihadapi peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku serta prinsip syariah, perusahaan harus mengidentifikasi, memprioritaskan, dan menetapkan akuntabilitas untuk mengelola potensi ancaman hukum dan ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan denda, penalti, reputasi buruk, atau bahkan kebangkrutan. Yang keenam yaitu risiko hukum. Risiko hukum atau legal risk adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan-kelemahan aspek yuridis seperti adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan, seperti tidak terpenuhinya syarat keabsahan suatu kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna. Sementara kegagalan dalam memenuhi tuntutan yang timbul akibat adanya perikatan hukum atau hubungan hukum, sehingga risiko utama yang dihadapi adalah risiko litigasi. Jenis-jenis risiko hukum, yang pertama yaitu risiko regulasi, yang kedua risiko sehubungan dengan kontrak, yang ketiga risiko non-kontraktual, dan yang keempat risiko perselisihan. Oke, selanjutnya yaitu risiko reputasi atau reputation risk. Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap BPRS. Risiko reputasi dapat bersumber dari berbagai aktivitas bisnis BPRS, antara lain kejadian yang telah merugikan reputasi BPRS, misalnya pemberitaan negatif di media sosial, di media massa, pelanggaran etika bisnis, dan keluhan nasabah. Risiko reputasi suatu bank yang kumpulan citra bank di benak khalayak atau stakeholder. Reputasi mencerminkan persepsi publik terkait tindakan yang dilakukan suatu bank. Bisa juga disebabkan adanya publikasi negatif terhadap suatu bank. Risiko reputasi merupakan risiko yang tidak berdiri sendiri, melainkan risiko derajat kedua atau second tier risk, yaitu risiko yang terjadi karena dipicu oleh risiko lain, seperti risiko kredit, risiko likuiditas, atau risiko operasional. Dengan demikian, dalam menilai risiko reputasi perlu dipahami keterkaitan antara risiko reputasi dan risiko lain. Jenis ancaman dalam risiko reputasi ada 3. Yang pertama, data breach. Yang kedua, produk bermasalah. Dan yang ketiga, ulasan buruk dari pelanggan. Yang terakhir yaitu risiko strategi. Pengertian risiko strategi merupakan risiko yang dihadapi perusahaan akibat dari adanya perubahan fundamental pada lingkungan ekonomi ataupun politik. Risiko ini sulit untuk diprediksi karena sangat berkaitan dengan berbagai hal makro di luar perusahaan. Risiko strategis adalah risiko yang disebabkan
oleh adanya penerapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat, atau bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan perubahan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Risiko tambahan pada bank syariah ada 2, yaitu risiko imbal hasil atau rate of return risk. Yang kedua atau yang terakhir yaitu risiko investasi atau equity investment risk. Oke, itu tadi video materi presentasi yang telah disampaikan oleh kelompok kami. Terima kasih buat teman-teman yang telah menyimak dan mendengarkan dari awal sampai selesai. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman semua. See you next time dan sampai jumpa kembali. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe karena subscribe itu gratis.